merintis, bantu dengan alat berat, ada yang minta bantu dengan relawan dan sebagainya. Intinya adalah butuh dibantu. Nah, nanti tentu kita bisa detailkan datanya berapa yang betul-betul harus dibantu. Ini perlu semacam verifikasi cepat di lapangan. Nah, itu target pertama supaya bisa aktif. Tapi karena skala bencana ini lumayan besar dan pemulihannya butuh waktu panjang, maka kita bisa membayangkan tekanan psikologis yang dihadapi anak dan penyintas, guru, ya termasuk guru penyintas. Artinya ada persoalan psikologi di situ. Ya, saya menawarkan ke kita semua untuk mendorong sekolah yang sudah aktif, kita beri peran untuk menjalankan fungsi trauma healing bagi anak dan bagi warga terdampak di sekitarnya. Bisa menawarkan. Masalah nanti siapa yang menjalankannya, monggo. Kalau saya menawarkan, ya guru-guru kita latih cepat gitu, lalu mereka menjalankan trauma healing sederhana kalau gitu. Yang nanti secara bertahap bisa kita tingkatkan, sistematisir kurikulumnya atau apanya di sekolah. Tapi kalau teman-teman punya tim yang bisa melakukan psikososial seperti itu, maka sekolah sudah bisa digunakan. Saya mengerti. Jadi kita juga tidak terlalu kaku harus seperti, karena ada yang punya tim ahli ya, kita welcome juga seperti itu. Nah, hal-hal lain untuk recovery, untuk rekon itu tentu kita akan kolaborasi dengan pemerintah, karena pemerintah juga punya kesiapan. Tapi yang perlu segera dalam masa tanggap darurat yang kemungkinan besar akan diperpanjang, karena memang dari klaster pendidikan itu jumlah yang belum bisa aktif itu sangat besar. Jadi kalau di total, berapa total sekolah kita sedangnya? Kalau ditambah SMK kami 558, tambah madrasah lagi, madrasah juga banyak. Mungkin angkanya dekat angka 700. Mungkin ya, 600-an. Tapi memang masih sangat banyak. Nah, ini gambarannya. Saya berharap kita hari ini yang sudah hadir dan berkomitmen untuk membantu masyarakat, terutama di kelas pendidikan, bisa mengefektifkan sumber daya yang ada, ya, supaya kita segera bisa bantu. Saya terus terang belum berpengalaman mengelola ini, jadi mohon dibimbing, dibantu, difasilitasi bagaimana kita bisa membuat tim kita ini terstruktur dengan baik, sumber daya yang ada ini bisa kita optimalkan, koordinasi dan komunikasinya juga bisa solve dan efektif. Ya, kami akan segera buka dinas di kantor ini, ya. Dan saya menawarkan kita punya semacam karya bersama atau posko yang dimana kita bisa kolek data, kelola data, komunikasi dan lain-lain. Bahkan kalau kita mau gotong royong, mau dijadikan base camp, mau nginep di bawah cukup banyak ruangan. Cuman saat ini kami belum mampu membersihkan. Tapi untuk sementara boleh nanti kita akan ini maksudnya di ruangan mana kita akan supaya kita bisa punya posko lah. Mungkin itu sebagai pengantar saya. Saya mohon nanti salah satu dari kita mungkin yang membawa snack ya, untuk memfasilitasi membawa snack kita minta untuk memfasilitasi moderatori atau apa lah ya pertemuan ini, apa yang harus kita lakukan, langkah-langkahnya dan sebagainya. Sekali lagi terima kasih. Mungkin Bang Ajung lah ya, atau Bang Padel. Bang Ajung. Karena rambutnya lebih panjang. Dan yang bawa membantu lah ya, membantu pertemuan gitu ya. Silakan Bang Ajung. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, teman-teman, kemarin saya diskusi dengan Pak Kadis, dengan teman-teman Pak Sespri. Pak Sespri aja, Bang Yani. Jadi birokrasi kan. Ada sejumlah kekhawatiran yang sekarang terjadi. Kalau teman-teman lihat dari Besitang sampai sini, bagaimana anak-anak kemudian
9 malam, pulang dari sini mereka masih pada di jalan. Dan itu ya, dan itu sangat rentan sekali terhadap ini, terhadap keselamatannya. Tapi lebih jauh dari itu sebetulnya kekhawatiran terbesarnya adalah anak-anak ini khawatirnya itu akan terbawa pada kehidupan kelaknya, menjadi mentalnya kemudian jadi terbentuk, karakternya menjadi yang menjadi bermental pengemis begitu. Nah, satu hal yang kemudian menjadi gagasan, banyak sekali lembaga-lembaga respon di dunia ini berkumpul untuk merumuskan satu standar dalam kegiatan respon. Salah satunya adalah standar pendidikan dalam situasi darurat. Namanya, kalau teman-teman buka di internet, itu Interagency Education in Emergency atau INEE. Nah, ada yang bertanya, kenapa sesungguhnya dalam saat bencana sekolah itu harus segera dibuka? Orang yang awam sering berkata, orang lagi sibuk bencana, kok ini sibuk sekolah, gitu kan? Iya. Sebetulnya dasar pikirnya adalah ketika lebih cepat anak-anak dan guru berkumpul, itu pemulihan psikososialnya akan lebih cepat. Anak-anak akan terlindungi, bantuan yang dibutuhkan akan lebih tepat sasaran. Jadi, dan tentu saja kesehatan mental mereka bisa lebih terjaga. Gagasan awalnya di sana. Kenapa education in emergency ini harus segera diaktifasi kembali? Hari ke-23 hari ini, golden time-nya sudah lewat sesungguhnya. Tapi ya tidak apa-apa, lebih baik terlambat lah daripada tidak sama sekali. Nah, Ibu dan Bapak, teman-teman, seperti yang disampaikan di undangan oleh Mas Setri, bahwa hari ini kita akan mencoba memetakan pertama-tama sumber daya apa sih yang kita miliki di sini. Lalu kedua, nanti kita akan coba memetakan sekolah-sekolah mana yang membutuhkan pembersihan lahan, pembersihan sekolah, di mana saja lokasinya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi gerakan, Pak. Kemarin saya ketemu Pak Wakil Bupati, ketemu juga Pak Dandi yang dengan yang ngurusin para TNI di sini. Ya, beliau sangat mendukung. Bahkan Pak Wakil Bupati ya, ada beberapa alat berat, namun sekarang belum bisa beroperasi karena minyaknya tidak ada di sana. Lalu bapak-bapak dari TNI itu kemarin ada 100 ya, komandan ya, 100 pasukan yang akan membantu kita untuk membersihkan sekolah-sekolah. Harapannya mulai hari ini sebenarnya kalau kalender akademik sudah libur ya, besok. Nah, harapannya sepanjang masa libur sekolah ini, sekolah-sekolah itu sudah dibersihkan. Ibu dan bapak guru tadi seperti Pak Jeffrey sampaikan sudah dilatih, sudah bisa memberikan layanan psikososial baik untuk dirinya sendiri maupun untuk anak-anak didiknya nanti. Dan mudah-mudahan tanggal 5 nanti semua anak-anak sudah siap untuk bersekolah kembali, guru-guru aktivitas kembali. Tadi malam juga saya mewawancarai beberapa teman-teman, Pak. Teman-teman dari mana? Dari relawan-relawan psikososial. Saya melakukan kajian terkait dampak-dampak bencana terhadap anak-anak yang sudah terlihat. Saat ini teman-teman sudah terjadi kekerasan berbasis gender. Anak-anak sudah mulai mendapatkan pelajaran. Lalu anak dengan disabilitas masih mendapatkan diskriminasi. Lalu ini tadi malam saya masih ada
Ya, ada guru, banyak guru yang kemudian berkumpul dengan teman-teman psikososial karena kerinduan mereka untuk mengajar. Itu mana? Sangat, ada beberapa guru yang kemarin menyampaikan. Nah, saya melihat kemudian ini menjadi apa ya? Menjadi sinyal bagi kita bahwa mungkin kalau gerakan pembersihan sekolah ini akan kita lakukan, akan banyak dukungan dari guru, dari orang tua, dari teman-teman lembaga yang ada di sini. Nah, begitu teman-teman. Jadi hari ini kita akan memulai dengan memetakan sumber-sumber daya kita. Ada teman-teman dari Kalimantan? Silakan Pak, sambil kenalan ya. Kira-kira apa yang akan teman-teman lakukan untuk pendidikan akhir tamiah? Silakan. Pelatih juga. Saya dari PT Rimba bergabung di posko kabupaten Jogja, berkoordinasi dengan Pak Kadis juga ya, posko asal Rohani ya, sambung dengan tim Yayasan Islam dan PKS. Nah, jadi berkolaborasi di situ dengan visi untuk dari PT Rimba Ulama kami akan fokus ke pembersihan sekolah supaya seluruhnya koordinasi dengan Pak Kadis bahwa sekolah-sekolah ini banyak kubur, tapi permasalahannya titik airnya tidak ada. Bagian dari sumber. Nah, jadi kami ada sedikit pengalaman di wilayah kerja kami, di wilayah profesi yang kami jaga, biasa membuat sebuah bor dangkal. Mudah-mudahan kami punya niatan di sini alat-alat yang sudah kita siapkan di Medan, mudah-mudahan hari ini atau besok akan dikirim ke sini untuk di sini nanti membuat sebuah bor dangkal. Mudah-mudahan sumber air yang bisa dapat itu nanti sumber kita untuk pembersihan. Jadi rencananya dengan Pak Kadis bahwa kita ngambil sekolah-sekolah yang berbeda yang di jalur Pokok Mulia nanti setelah ini sudah dapat sekolah, kami akan orientasi dulu nih kalau memang di titik-titik sekolah tersebut sudah ada sumber air atau sumber bor, mungkin itu akan kita lakukan pembahasan saja. Kalau memang tidak ada, kita coba buat baru. Jadi mudah-mudahan sumber dangkal ini harapannya mudah-mudahan bukan hanya untuk pembersihan, mudah-mudahan bisa untuk sumber MCK dan minum mudah-mudahan. Tapi saya berkoordinasi juga dengan teman-teman di lapangan yang memang biasa bor saat ini, tapi lagi ada di Medan di Kapolri Tengah ya. Tapi itu memang sumber bor dalam. Kemarin dari orang sempat ngobrol juga bahwa ada informasi di sini ada takutnya ada sumber gas ya. Ada informasi terkait bor yang barangnya titik mana yang dibor. Yang ditakutkan saat melakukan pemboran ketemu titik gas. Jadi kita mau memecahkan masalah malah menambah masalah. Itu. Nah, karena mungkin Bapak tahu sendiri kan bor kalau masalah di tahun berapa itu kan sudah ada izin ya, apalagi bor dalam. Tapi karena kita mungkin karena situasi darurat ini juga bukan sumber bor dalam. Kami pengalaman di Kalimantan waktu itu kurang lebih 25 meter di kampung itu ketemu titik gas. Tapi dia gasnya hanya kayak cuma endapan. Jadi dibakar memang menyala, tapi nggak lama. Nah, yang dilakukan mungkin dari Bapak di sini ada informasi terkait itu. Titik mana nih yang dilakukan?